Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Vivo baru saja merilis produk terbarunya, yakni Vivo Y51A. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Vivo Y51A. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, chipset bertenaga. Vivo Y51A mempercayakan sektor dapur pacunya dengan chipset Snapdragon 662. Chipset ini terdiri dari Kirin 260 Gold 4x2 GHz dan Kirin 260 Silver 4x1,8 GHz. Sekilas chipset ini sama dengan Snapdragon 665 yang terpasang pada Vivo Y51. Baik proses manufaktur maupun konfigurasinya sama. Namun tak disangka Snapdragon 662 bisa sedikit lebih baik daripada saudaranya itu. Dikutip dari situs Naro Review menyebutkan bahwa Snapdragon 662 disebut lebih irit konsumsi daya. Skor Antutu 8 Snapdragon 662 lebih tinggi, yakni 180.379.000 berbanding 177.830. Dalam uji ini, Snapdragon 662 mampu lebih baik di 3 kategori dari 4 kategori penilaian. Lalu skor multicore di aplikasi Geekbench 5 yang mencapai 1405, 4% lebih tinggi daripada Snapdragon 665. Namun setidaknya bisa menjadi gambaran bahwa Snapdragon 662 ini cukup oke. Adanya fitur multi turbo 4.0 bisa mengoptimalkan kinerja chipset saat smartphone dipakai bermain game sehingga mengurangi adanya lag dan shutter bisa ditekan sekecil mungkin. Kedua, kamera mumpuni. Vivo menyematkan konfigurasi kamera yang memadai untuk Y51A. Kamera belakangnya terdiri dari 3 lensa, yakni lensa utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Lensa utamanya ini menjadi perhatian, sebab bukaan aperture-nya terbilang cukup besar. Efeknya adalah kamera bisa lebih handal dalam kondisi kurang cahaya. Bahkan Vivo juga melengkapinya dengan fitur Super Night Mode agar kualitas foto di malam hari bisa lebih baik. Fitur ini memanfaatkan algoritma multiframe untuk mengurangi noise, sehingga detail foto bisa terjaga. Fitur yang mirip juga disediakan buat kamera depan 16 megapiksel. Nama fiturnya adalah Super Night Selfie, yang tidak hanya bertugas memangkas noise dengan satu algoritma. Akan tetapi fitur ini juga mencoba membuat pencahayaan di sekitar wajah terlihat senatural mungkin. Satu lagi yang keren dari kameranya adalah perekaman videonya yang stabil, baik pada resolusi 4K di 30 fps maupun 1080p di 60 fps. Hal ini bisa terjadi karena adanya penstabil Gyro Eyes yang bertugas untuk melakukan cropping setiap bingkai gambar. Selain itu, algoritma juga ikut membantu dengan mengoreksi gambar yang terkena efek getaran. Ketiga, memori lega dan sistem operasi terbaru. Vivo Y51A dibekali memori internal cukup besar, yakni 128GB UFS 2.1 dengan RAM 8GB LPDDR4X Double Channel. Dengan memori internal sebesar itu, puluhan game yang ukurannya bergiga-giga pun bisa masuk. Apabila penyimpanan internal masih kurang, sobat bisa menambahkan kartu micro SD ke slot yang disediakan. Menariknya, slot micro SD tidak menjadi satu dengan 2 kartu nano SIM, melainkan ada slot tersendiri yang disediakan. Kapasitas maksimal yang bisa ditampung adalah 1 TB. Sudah memorinya besar, dapat Android 11 juga. Benar, Vivo Y51A adalah satu di antara smartphone terjangkau Vivo yang sudah dibekali Android 11. Sistem operasinya ini dibalut dengan antarmuka FunTouch OS 11 yang punya berbagai fitur baru yang keren. Salah satu fitur baru itu adalah pemulihan SD. Fitur ini akan membantu memperbaiki detail foto lama yang buram, sehingga foto yang muncul akan tampak jelas. Keempat, baterai besar dimensi kecil. Vivo Y51A punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang tergolong besar. Menurut klaim Vivo, smartphone ini bisa dipakai 17,9 jam streaming video SD dalam satu kali cas. Hal ini menandakan bahwa baterainya ini cukup awet. Smartphone ini punya dimensi bodi yang tipis, apalagi bobotnya hanya 188 gram. Sobat pun akan sangat sulit menemukan smartphone dengan baterai 5000 mAh yang punya bobot seringan ini. Tidak berhenti di situ,
Vivo juga menjamin pengisian baterainya. Sebab teknologi pengisian 18 watt bisa membuat baterai Vivo Y51A terisi 70% dalam waktu 64 menit. Kelima, tampilan oke. Smartphone ini sudah dibekali layar IPS dengan resolusi Full HD+. Akan tetapi layar dengan kerapatan pixel 401 ppi ini sudah menganut gamut warna DCI-P3. Gamut warna singkatnya merupakan rentang warna yang bisa ditampilkan oleh sebuah layar. Lalu DCI-P3 diyakini banyak pihak punya cakupan warna 25% lebih banyak dari standar sRGB. YouTube dan Netflix juga memakai standar warna P3. Melihat fakta ini, layar smartphone ini pun dapat dikategorikan sangat bagus. Cukup sulit menemukan kekurangan dari Vivo Y51A. Mengingat banyak hal-hal yang bisa dikompromikan jika berkaca pada harganya. Meski begitu, ada beberapa fitur yang seharusnya sudah bisa dihadirkan di smartphone ini akan tetapi absen. Pertama, tanpa NFC. Makin hari orang kian familiar dengan pemakaian teknologi Near Field Communication alias NFC. Semula NFC hanya dipakai buat melakukan transfer data, namun hari ini fungsinya jadi beragam. Beberapa di antaranya yang krusial adalah mengecek saldo e-money dan membayar tol. Sayangnya smartphone ini tak punya chip NFC. Padahal kompetitor yang punya harga mirip-mirip sudah punya fitur ini. Misalnya saja Poco S3 NFC, Redmi Note 9 Pro, hingga Samsung Galaxy A32. Kedua, tidak ada reverse charging. Baterai besar yang ada di Vivo Y51A memang oke, awet dipakai seharian. Mengisinya kembali pun tidak butuh waktu lama. Hanya saja tidak ada teknologi tambahan selain pengisian cepat 18 watt. Kapasitas besar baterainya pun jadi agak mubazir karena tidak bisa bagi-bagi daya ke perangkat lain. Sayangnya smartphone ini tidak mendukung reverse charging. Alhasil jika sobat punya TWS, smartband, atau smartwatch, sobat mesti punya sumber daya lain seperti powerbank untuk mengisi perangkat tersebut jika sewaktu-waktu baterainya habis. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sob. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.